Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, di video kali ini aku mau evaluasi budget minggu ketiga dan keempat nih ya. Alhamdulillah, sedikit lagi mau bulan Desember nih. Masya Allah, cepet banget ya. Udah mau akhir tahun aja, udah mau berganti tahun. Masya Allah, ternyata di tahun 2023 ini benar-benar Masya Allah, ya Allah, astagfirullah, hade ya, pokoknya hade. Nah, di samping itu juga alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah banyak wishlist aku yang sudah tercapai, yang sudah terchecklist ya, walaupun menjalaninya itu banyak banget pengorbanannya dan banyak banget cobaannya, tapi ya udahlah ya, jalanin aja nggak sih. Oke. Nah, jadi di minggu keempat ini itu udah lewat ya, dari minggu keempat sebenarnya, jadinya waktunya aku untuk evaluasi budget di minggu ketiga. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf ya kalau misalnya suara toddler aku mau menghiasi video aku ini ya, menjadi background yang Masya Allah estetik bener. Ya udah ya, fokus ke videonya lagi. Nah, jadi sudah minggu keempat, jadinya jadi aku tuh kan selalu rutin melakukan evaluasi budget ini itu karena pengen tahu sebenarnya budget aku tuh sebenarnya itu tersisa atau over budget. Nah, kalau misalnya over budget, kenapa bisa over budget dan bisa nggak ya kira-kira perbaikin gitu ya supaya tidak over budget lagi. Dan kalau misalnya lebih bener nggak nih, lebih ada nggak kebutuhan yang masih kurang-kurang yang masih dipenuhi, kenapa bisa lebih gitu ya. Kita tidak semerta-merta itu mentang-mentang lebih berarti kebutuhannya sudah terpenuhi semua, atau mentang-mentang lebih duitnya bisa ditabung, tapi kita harus evaluasi lagi, mau itu hasilnya minus mau hasilnya positif, kita harus mengevaluasi dengan baik ya teman-teman. Nah, jadi dari Binder Pinter ini, Binder budgeting ya, ini itu aku keluarin uang-uangnya yang sudah tidak terpakai. Mana ada duit yang gak kepake gitu ya kan. Pokoknya ini adalah uang-uang sisa budget dari bulan November ya teman-teman. Jadi sekiranya uang nganggur ini, uang dingin ini yang sudah tidak akan dibelikan lagi insya Allah, jadi pengen aku kumpulin buat evaluasi budget dan untuk yang namanya mengisi tabungan kalender dan tabungan sinking fund aku. Oke. Nah, jadi aku tuh seneng banget deh kalau misalnya nabungnya tuh santai kayak gini, dari sisa-sisa budget, dari uang receh-recehan. Dan karena aku alhamdulillah konsisten dengan nabung kalender dan nabung recehan, itu bisa terbeli salah satu bisnis aku, yaitu iPhone 12 Pro Max. Alhamdulillah ya. Itu adalah salah satu bisnis aku di awal tahun. Sebenarnya nggak kepikiran dari awal banget pengen konten tuh pengen punya HP iPhone gitu, enggak ya. Cuman semakin berjalannya waktu, semakin belajar ngedit, semakin belajar nge-record, sambil belajar voice over, itu aku kan masih belajar sampai sekarang gitu ya. Jadi pengen memperbaiki konten-konten aku gitu ya teman-teman. Jujur sebenarnya nggak apa-apa sih pakai HP seadanya yang ada di rumah. Kayak aku dulu itu pakai HP Oppo A54 atau A52 gitu ya, yang memorinya cuma 2 GB dan Masya Allah ya lemotnya. Tapi walaupun lemot gitu, itu HP sudah menghasilkan cuan yang banyak banget untuk aku ya, Masya Allah. Berarti aku sudah bisa memaksimalkan apa yang aku punya untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Dan semoga dari aku
wishlist aku ini itu iPhone 12 Pro Max ini. Semoga bisa memaksimalkan sebagaimana aku memaksimalkan HP Oppo aku itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, dari minggu keempat itu tidak ada lebih tapi tidak boncos juga, jadi pas aja ya. Tidak kurang dan tidak lebih, tidak minus dan tidak plus ya. Jadi kita langsung aja ke evaluasi budget besarnya ya. Nah, jadi untuk saving first itu kan ada tabungan Masakil dan Dede Sanin sebesar 350.000 dan 350.000 itu sudah aku transfer ya, aku bedakan rekeningnya. Kebetulan untuk tabungan anak ini aku masukkan ada ke Pegadaian, ada ke Logam Mulia, dan ada ke saham. Nah, jadi aku gantian aja gitu ngisinya, nanti ke Pegadaian, nanti dikumpulin dulu untuk Logam Mulia, atau nanti aku belikan saham. Oke. Dan untuk dana darurat ini kan 100.000, dan untuk arisan 100.000 itu juga sudah aku bayarkan gitu ya, dua-duanya masuk ke arisan. Jadinya untuk dana darurat itu kan sebenarnya dipakainya kalau misalnya kita lagi keadaan tidak baik-baik saja gitu, tapi kenapa dimasukin ke arisan? Nggak apa-apa sih ya, jadi biar lebih aman aja dan tidak terpakai. Karena kan aku memakai dana darurat tuh ada dua, satu dana darurat untuk yang urgent banget, dan satu dana cadangan. Dana cadangan itu yang aku pakai kalau misalnya ada yang masih bisa ditanggulangi, apa ya bahasanya, kalau misalnya bisa pakai dana cadangan ya pakai dana cadangan itu. Dan untuk listrik itu 350.000, untuk wifi 150.000, untuk ongkos suami aku, transport suami aku ya. Untuk kebutuhan anak-anak itu alhamdulillah sudah on track dan sudah terpakai semua. Dan untuk Dede Sanin itu masih tersisa 100.000, dan untuk Masakil itu masih tersisa 100.000, dan untuk Dede Sanin masya Allah ya dek ya, tersisa 6.000 rupiah aja nih dek. Dan untuk groceries itu juga masih tersisa 50.000. Untuk beras juga terpakai dengan habis ya 105.000. Untuk belanja mingguan juga alhamdulillah sudah terpakai semua 480.000. Dan untuk air minum itu alhamdulillah ada sisa ya 50.000. Dan untuk gas itu sudah terpakai 24.000, dan uang lebih itu jajannya anak-anak ya, jajan anak-anak juga sudah habis terpakai. Ya mana mungkin jajan anak-anak itu tersisa, tidak bisa, pasti habis. Jadi aku highlight ya budget-budget yang tersisa di bulan November ini. Alhamdulillah ya, masih ada sisa budget di minggu ketiga dan keempat, dan minggu pertama dan kedua. Dan ini dia sisa budgetnya di minggu ketiga dan keempat. Alhamdulillah banget ya pokoknya. Bisa nabung lagi, diisi-isi lagi ya challenge kalendernya biar tambah penuh. Nah, jadi teman-teman sudah sering aku kasih tahu ke kalian ya, kalau aku itu isi challenge kalender atau tabungan kalender itu dari sisa-sisa budget. Nah, dari ini maksud aku tuh, dari sisa-sisa budgeting ini, dari pos-pos keuangan yang sudah tidak bisa terpakai, yang tidak terpakai, maksudnya bukan tidak terpakai ya, kayak apa ya, kayak udah sisa aja gitu uangnya, sudah terpenuhi semua kebutuhannya dan kebetulan nyisa gitu ya. Nah, jadi untuk minggu keempat ini itu sisanya ada sekitar 206.000 alhamdulillah. Tapi dari minggu pertama dan kedua itu sebenarnya juga masih ada sisa, tapi lupa aku keluarin. Jadinya ini aku baru inget. Jadi dari 206 itu aku tambahkan dengan sisa budget di minggu pertama dan minggu kedua. Dan alhamdulillah ada 20 ribuan ya, karena duit 20 ribuan itu sedikit agak
sulit ya, jadinya tuh nggak penuh-penuh. Tapi ya namanya juga challenge ya, itu challenge-nya ya. Kalau misalnya ketemu duit 20 ribuan langsung masukin ke celengan ini. Nah, jadi dari satu toples challenge 20 ribuan itu aku targetnya itu adalah 2 juta ya, tapi kemarin itu sudah sudah terbongkar untuk nambah-nambahin bayar itu HP, jadinya karena belum akhir tahun juga, dan kayaknya aku lebih memilih untuk terusin aja dulu deh ya, diterusin dulu jadinya biar penuh dulu, nanti kita bongkar lagi dan kita mulai challenge yang baru. Walaupun sebenarnya aku sudah sudah menyiapkan challenge yang lainnya, tapi nanti dulu deh ya. Oke, alhamdulillah dari sisa budget bulan November ini lumayan banyak untuk ditabung. Alhamdulillah sekitar ada berapa tuh, sebentar ya, dan sisanya itu sekitar 276.000. Alhamdulillah. Oke, sudah sampai di akhir video ya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Aku udahin ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.